Imamatus Sobiyyi, kedudukan imam seorang anak yang belum balik. Apa hukumnya? Bahwa di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada anak-anak yang diposisikan sebagai imam sholat buat qabilahnya, buat kampungnya, itu harus diakui memang ada. Setidaknya ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, juga Imam An-Nasai, dengan detil redaksi ada perbedaan satu dengan yang lain, namun inti masalahnya sama. Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari 4302. An Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat Amr bin Salamah, beliau berkata, qala li Abu Kilabah ala talqahu fatas'aluhu. Kata Amr bin Salamah, ada seseorang yang mengusulkan kepadaku agar aku menjumpai Abu Kilabah. Pada mulanya Amr bin Salamah belum kenal Abu Kilabah itu siapa. Cuma beliau orang yang sering melewati kabilah Amr bin Salamah. Di situ ada letak sumur, musafir sering dari manapun selalu mampir ke situ. Ada yang usul padaku, datangi orang itu, kamu tanya dia dari mana, kok sering mampir di sini. Qala, kata Amr bin Salamah, falaqaituhu. Ya, terus aku jumpai dia, fasa'altuhu, aku ajukan beberapa pertanyaan kepada dia. Faqala, Abu Kilabah menjawab, kunna bima'in mamarran nas wa kana yamurru binar rukban fanas'aluhum malin nas ma hadar rajul. Kata Abu Kilabah, kami tinggal di satu wilayah yang selalu menjadi jalan lalu lalangnya kabilah-kabilah ketika mereka hendak melakukan perjalanan jauh. Mereka akan selalu mampir di tempat kami. Lalu kami tanya mereka, malin nas ma hadar rajul. Mereka banyak membicarakan tentang seseorang. Orang yang dibicarakan itu ditanya oleh Abu Kilabah, fayaquluna, rombongan musafir itu menjawab, yaz'umu annallaha arsalahu auha ilaihi au auhallahu bikada. Di sono, di Mekah, ada seseorang yang ngaku sebagai utusan Allah. Dia mendapatkan wahyu dari Allah, wahyu ini. Fakuntu ahfadu dhalikal kalam. Kata Amr bin Salamah, aku apal betul omongan itu. Wa ka'annama yuqarru fi sadri, bahkan seolah-olah omongan itu tertancap dalam hatiku. Wa kanatil arabu talummu bi islamihim al-fathah. Sebaliknya,
orang-orang Arab mencela si seseorang yang ngaku sebagai Rasul, maksudnya Rasulullah Muhammad, mencela seseorang yang ngaku sebagai Rasul, dan juga orang-orang Arab mencela sahabat mereka, tetangga mereka, saudara mereka yang berislam mengikuti si orang yang ngaku sebagai Rasul itu. Fayaquluna, kata orang-orang Arab, ini cerita Abu Kilabah yang didapatkan dari musafir yang berangkat pulang dari Mekah, mampir di wilayahnya. Fayaquluna, kata orang-orang Arab, utrukuhu wa qaumah, udah biarin aja dia dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Fa innahu in dhahara alaihim fa huwa nabiyyun shadiqun. Kalau pada akhirnya dia menang, si orang itu yang aku sebagai Rasul itu menang, bisa mengalahkan masyarakatnya, berarti dia betul-betul seorang nabi yang jujur, yang benar. Falamma kanat waq'atu ahlil fathi badara kullu qaumin bi islamihim. Ketika selanjutnya ternyata di waktu Fathu Mekah, betul-betul Rasul itu Rasulullah Muhammad dan umat Islam Allah berikan kemenangan, maka banyak masyarakat yang berbondong-bondong menyatakan keislaman mereka. Wa badara abi qaumi bi islamihim. Demikian juga ayahku, kata Amr bin Salamah, dia menjadi pelopor untuk keislaman kabilahku. Ayahku menjadi pelopor untuk keislaman kabilahku. Falamma qadima qala ji'tukum wallahi min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Ketika suatu hari ayahku datang, nggak ngasih tahu sebelumnya kemana beliau pergi, ayahku berkata, aku baru saja datang dari menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah. Faqala, ketika kami bertemu bersama Nabi itu, Nabi bersabda, sallu salata kada fi hini kada wa sallu salata kada fi hini kada. Kalian semua yang telah menjadi muslim, kerjakanlah salat setiap waktu ini, waktu ini, waktu ini. Kerjakan salat di waktunya masing-masing. Fa idza hadratis shalah, jika datang waktu salat, fal yu'adzin ahadukum, salah satu dari kalian azan. Wal ya'ummakum aksarukum Qur'anan, lalu yang paling banyak hafalan Qur'annya maju jadi imam. Ini pesan Rasul yang didapat ayahnya Amr bin Salamah. Ketika beliau, ayahku, pulang dari hadapan Rasul menyampaikan hal itu, fanadharu, pesan Rasul yang jadi imam, yang paling banyak hafalan Quran. Lantas mereka teliti, di antara anggota kabilah kami, siapa yang paling banyak hafal Quran? Siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Falam yakun ahadun aksara Qur'anan minni. Ternyata, kata Amr bin Salamah, pada saat itu di antara semua orang dewasa enggak ada satupun yang hafalan Qur'annya melebihi aku, Amr bin Salamah. Lima kuntu atalaqqa minar rukban. Amr bin Salamah menghafal Qur'annya karena sering menjumpai orang-orang yang pulang dari hadapan Rasul, mampir di kampungnya. Dari situ mereka baca Quran, Amr bin Salamah dengerin. Beliau punya ingatan yang kuat. Akhirnya di kabilahnya beliau menjadi orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Pada saat itu Amr bin Salamah masih anak-anak.
Karena ternyata nggak ada orang dewasa yang hafalan Qur'annya melebihi Amr bin Salamah. Kata Amr bin Salamah, faqaddamuni baina aydihim. Mereka mengajukan aku, menyuruhku maju menjadi imam. Wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Pada saat itu umurku 6 atau 7 tahun. Pada saat itu umurku 6 atau 7 tahun. Kita pahami redaksi hadis ini apa adanya, sesuai ditulis oleh Imam Bukhari. Kata Amr bin Salamah, pada saat itu umurku 6 atau 7 tahun. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu umur itu nggak terlalu menjadi perhatian. Umur nggak terlalu menjadi perhatian. Umur berapa nggak jadi masalah. Saat ini anak-anak kita udah dibiasain dari kecil, adik umur 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ditanya orang umurnya berapa, langsung jelas jawabannya. Ini Amr bin Salamah, pada saat itu umurku 6 atau 7 tahun. Wa kanat alayya burdatun. Aku punya satu kain, burdah, lembaran kain saja. Kuntu idza sajadtu, kain itu karena nggak terlalu lebar, apabila aku sujud taqallasat anni, kain itu akan naik, terangkat. Ini Amr bin Salamah, ini riwayat Imam Bukhari ini. Apabila aku sujud, karena kainku nggak terlalu lebar, kain itu akan terangkat, akhirnya terlihat pantatnya. Yang jadi makmum ada di antaranya kaum wanita. Faqalat imra'atun minal hayy. Ini ada wanita yang terus terang ngomong, ala taguttu anna astaqari'ikum. Tolong sih pantatnya imam kita ini tutup, jangan sampai kami melihatnya. Ini imam sholat nih. Imam sholat usia 6 atau 7 tahun, pakai kain yang nggak terlalu panjang, lebar. Ketika sujud akan terangkat, kelihatan pantatnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari 4302. Hanya jamaah wanita yang paling risih. Tolong deh itu imam kita itu pantatnya tutup. Fastarau, akhirnya masyarakat pun memberikan gamis. Faqata'u li qamison, dibuatkan gamis untukku. Mereka membeli kain, dibuatkan gamis untukku. Fama farihtu bi syai'in farahi bidzalikal gamis. Kata Amr bin Salamah, saat itu aku sangat gembira mendapatkan gamis itu. Amr bin Salamah usia 6 atau 7 tahun, di kampungnya, qabilahnya, dia orang yang paling banyak hafalan Quran. Karena orang-orang tua termasuk ayah beliau datang dari Rasul, dapat perintah dari Rasul, hendaklah yang jadi imam sholat yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ternyata saat itu Amr bin Salamah orang yang paling banyak hafalannya dibanding orang-orang dewasa. Akhirnya dia disuruh jadi imam usia 6 atau 7 tahun. Kemungkinan saat itu Amr bin Salamah bahkan belum mumayyiz. Buktinya pakai kain pendek sujud, dia sadar pantatnya kelihatan, dia nggak ada rasa malu. Akhirnya jamaah yang tolong itu imam itu ditutup kayak pantatnya, jangan sampai kami melihatnya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Yang lain riwayat Imam Abu Daud ada sedikit perbedaan.
Perbedaan hanya ada di bagian-bagian tertentu, seperti kalimat yang disampaikan. Kalau hadis tadi Rasul ngasih tahu hendaklah yang jadi imam yang paling banyak hafalan Qur'annya. Redaksi Imam Abu Dawud, ya ummukum aqra'ukum, hendaklah yang jadi imam itu yang paling aqra', paling baik bacaan Qur'annya. Bukan paling banyak hafalannya, tapi yang paling baik bacaan Qur'annya, aqra'. Wa kuntu aqra'uhum, kata Amr bin Salamah, ini versi Abu Dawud nih, dan aku adalah orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Fa kuntu a'ummuhum, akhirnya aku menjadi imam buat penduduk kampungku. Wa aliyya burdatun li saghiratun safra, aku punya kain nggak terlalu lebar, warna kuning. Tadi nggak nyebut warna. Fakuntu idza sajadtu takasyafat anni, sama setiap kali aku sujud, karena kainnya nggak terlalu lebar dan panjang, setiap kali aku sujud akan terbuka pantatku. Sama dengan tadi, akhirnya jamaah wanita ada yang minta tolong itu tutup aurat imam kita itu, jangan sampai aku melihatnya. Akhirnya masyarakat memberikan gamis buatan negara Oman, diberikan untukku. Dan kata sahabat Amr, fama farihtu bi syai'in ba'dal Islam farahi bihi, kegembiraanku kedua, yang pertama aku gembira menjadi muslim, yang kedua aku gembira mendapatkan hadiah gamis. Kalau di sini usianya fakuntu a'ummuhum wa ana ibnu sab'i sinin aw samani sinin, saat itu umurku 7 atau 8 tahun. Versi Imam Bukhari 6 atau 7 tahun. Versinya Imam An-Nasai berbeda lagi. Ada bagian-bagian detail yang berbeda. Kalimat awalnya liya ummakum aksarukum Qur'anan, sama dengan versi Imam Bukhari, hendaklah yang jadi imam buat kalian, imam sholat yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kata Amr bin Salamah, karena ternyata dialah yang paling banyak hafalannya, fada'uni, masyarakatku memanggil aku, fa'allimuni ruku'a was sujud, mereka langsung mengajarkan kepadaku bagaimana cara ruku, bagaimana cara sujud. Berarti pada saat itu Amr bin Salamah belum ngerti bagaimana sholat, belum ngerti bagaimana sholat yang benar, tapi dia saat itu sebagai orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, hanya dia dipanggil oleh keluarganya, oleh masyarakatnya, diajari bagaimana ruku, bagaimana sujud. Fakuntu usalli bihim, akhirnya aku jadi imam sholat bersama masyarakatku. Wa kuntu ala burdatin maftuqatin, sama selanjutnya aku sholat pakai kain yang nggak terlalu lebar dan panjang, yang setiap kali aku sujud pantatku akan kelihatan. Yang ini riwayat Imam An-Nasai. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Riwayat Imam Ahmad, tambahannya, redaksinya ada sama dengan Imam Bukhari dan An-Nasai, bahwa yang paling pantas, paling berhak menjadi imam aksarukum jam'an bil Qur'an, mereka yang paling banyak hafal Al-Qur'annya. Amr bin Salamah
disuruh maju. Sebelum disuruh maju, fasa'alu fil hayyi, mereka selidiki anggota kabilah itu siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya. Falam yajidu ahadan jama'a aksara mimma jama'tu, ternyata nggak ada yang lebih banyak hafalannya dibanding aku. Akhirnya Amr bin Salamah disuruh maju jadi imam. Saat itu wa ana gulamun, masih sebagai gulam, tidak menyebut umur. Gulam itu sebutan untuk anak-anak di atas tiflun. Ada tiflun nanti menjadi gulam, di atas gulam nanti ada mumayyiz, di atas mayyiz ada sabun, di atas sab baru syekhun. Itu nama-nama tingkatan manusia dari anak-anak beranjak tambah gede, tambah gede, tambah gede. Jadi gulam sebutan untuk anak-anak yang belum balik. Di versi yang ini riwayat Imam Ahmad, wa ana gulamun, saat itu aku masih sebagai gulam, anak-anak yang belum balik. Akhirnya Amr bin Salamah berkata, fama syahidtu majma'an min jarmin illa kuntu imamahum ila yaumi hadha. Semenjak saat itu, setiap kali masyarakat kabilah Jarm, nama wilayahnya, berkumpul untuk sholat, pasti aku yang jadi imamnya ila yaumi hadha, sampai hari ini, hari ketika beliau menyampaikan hadis ini. Jamaah dan Allah wa'iyyakum ajma'in. Banyak hadis lain, tapi intinya yang waktu itu terkenal jadi imam sebagai masih anak-anak, Amr bin Salamah. Lantas apa hukumnya anak-anak alias gulam usia 6, 7, 8, 9 belum balik jadi imam? Mungkin jamaah berpandangan boleh-boleh aja, nggak ada masalah, di masa Rasul terjadi kok. Cuma dengan mendengar hadis tadi, kalau kita teliti betul-betul, Amr bin Salamah dijadikan imam karena saat itu tidak ada orang dewasa yang hafalan Qur'annya lebih banyak dibanding dia. Ketika saat ini banyak orang dewasa hafal 30 juz, anak-anak 30 juz, kok si anak-anak yang dimajukan jadi imam, itu sudah menyalahi kisah awal anak-anak menjadi imam. Bagaimana kesimpulan imam anak-anak? Ikhtalafan nasu fi imamati sabiyyi alladhi lam yablughil huluma idza kana qari'an. Ulama berbeda pendapat berkaitan dengan imamnya anak-anak yang belum balik, yang dia bagus bacaan Qur'annya. Anak-anak belum balik, kalau bacaan Qur'annya beradul otomatis nggak boleh. Ini anak-anak yang belum balik tapi Qur'annya bagus. Fa'ajaza dzalika qaumun. Sebagian ulama berpandangan boleh. Li umumi hadzal asar, berdasarkan hadis tadi. Boleh. Wa mana adzalika qaumun mutlaqan, sebagian yang lain mutlak nggak boleh. Wa ajaza qaumun fil nafli wa lam yujizuhu fil faridah. Ada yang boleh untuk sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh. Walaupun Qur'annya bagus, anak-anak boleh jadi imam untuk sholat sunnah, tidak boleh untuk sholat wajib. Yang ini pandangan Imam Malik. Ada yang mutlak boleh, ada yang mutlak tidak boleh. Ada yang memilah-milah, untuk sholat sunnah anak-anak boleh jadi imam, sholat wajib tidak. Ini pandangan Imam Malik. Yang berpandangan boleh
secara mutlak itu Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab beliau qala Asy-Syafi'i rahimahullah, idza ammal ghulamul ladzi lam yablugh alladzi yaqilu sholata wa yaqra'u ar-rijal al-balighina fa idza qama as-salata ajja'athum imamatuhu. Kata Imam Syafi'i, apabila ada anak yang belum balik, dia faham aturan sholat, syaratnya ini, dan bacaan Qur'annya pun bagus, dia menjadi imam, mengimami makmum-makmum yang sudah pada balik, maka sholat si imam sah, sholat si makmum pun sah, dengan catatan anak-anak yang jadi imam itu dia faham fikih sholat dan dia bagus bacaan Qur'annya. Semua makmum sholatnya sah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Wal ikhtiyaru, tetapi kalau beliau suruh milih, alla ya umma illa balighun, hendaklah jangan yang menjadi imam kecuali orang yang sudah balik. Artinya Imam Syafi'i meskipun berpandangan anak-anak yang faham sholat, bacaan Qur'annya bagus, boleh jadi imam, makmumnya sah, tapi beliau lebih memilih yang jadi imam itu mereka yang sudah balik, jangan anak-anak. Dan juga dengan catatan wa alla yakunal imamul balighu aliman bima la'allahu ya'ridu lahu fis shalah. Yang balik pun, yang dewasa jadi imam, hendaklah mereka yang ngerti, andaikan sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan dalam sholat, dia langsung bisa ambil kesimpulan harus begini. Ini yang diinginkan Imam Syafi'i. Dewasa pun jangan yang penting baca Qur'annya bagus, maju jadi imam. Beliau tidak menginginkan itu, walaupun itu boleh. Yang beliau inginkan, yang beliau idealkan, imam itu sudah balik, faham fikih sholat, bacaan Qur'annya bagus. Bagus yang dimaksud bukan bagus suaranya, bukan bagus lagunya, tapi bagus tajwidnya. Banyak yang suaranya bagus, langgamnya bagus, tilawahnya, tapi tajwidnya masih amburadul. Jadi yang diharapkan, yang diidealkan oleh Imam Syafi'i, imam itu sudah balik, paham fikih sholat. Kalau terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, dia bisa langsung ambil kesimpulan yang benar, dan juga bacaan Qur'annya bagus. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi imam anak-anak diperselisihkan. Ada yang mutlak boleh, ada yang mutlak tidak boleh, ada yang boleh untuk sholat sunnah, tidak boleh untuk sholat wajib. Imam Syafi'i termasuk yang mutlak boleh, tapi dengan catatan anak-anak yang belum balik itu dia ngerti fikih sholat, bacaan Qur'annya bagus. Jadi dari 4 madhab cuma Imam Syafi'i yang mutlak membolehkan. Yang lain-lain Hanafi, Maliki, Hambali tidak secara mutlak. Maliki boleh untuk sholat sunnah, sholat wajib, anak-anak nggak boleh jadi imam. Lebih detail perbedaan ulama itu ada di kitab Al-Majmu'.
Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Mazhab Syafi'i mutlak sah boleh jadi imam. Pandangan kedua berpandangan makruh. Ini Imam Malik dan juga ulama-ulama yang lebih mengutamakan rasio dibanding dalil. Pandangan yang ketiga, ada yang menyebutkan juga dari Imam Malik, anak-anak nggak boleh jadi imam untuk sholat wajib, boleh untuk sholat sunnah. Pandangan yang keempat, Imam Az-Zuhri, kalau darurat saja anak-anak boleh jadi imam. Kalau darurat, nggak ada orang dewasa yang memenuhi syarat darurat. Ketika ada orang dewasa bacaan Qur'annya bagus, kok anak-anak suruh maju, pandangan ketiga ini keempat nggak boleh, itu nggak darurat. Pandangan bahwa boleh hanya untuk sholat sunnah, tidak untuk sholat fardu, di samping Imam Malik, itu juga menjadi pandangan Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Syafi'i yang mutlak membolehkan, tetapi beliau lebih mengidealkan imam itu mereka yang sudah baligh. Di antara sebab mereka berbeda pendapat, Imam Ibn Rushd menyebutkan, hal ya ummu ahadun fi sholati ghairi wajibatin alaihi man wajabat alaihi. Ketika anak-anak belum balik, 5 waktu itu nggak wajib buat mereka. Anak-anak sholat padahal belum balik, statusnya sunnah, meskipun yang dia kerjakan sholat wajib. Nah, anak-anak yang tidak wajib sholat, bolehkah menjadi imam buat orang-orang yang wajib sholat? Ini diantara dasar pemikiran mereka yang berpandangan tidak boleh. Anak-anak yang tidak wajib sholat, belum wajib sholat, bolehkah menjadi imam untuk orang-orang dewasa yang sudah jelas wajib sholat? Sebab perbedaan pendapat yang lain ditulis oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu', itu diantaranya karena ada informasi dari sahabat Nabi. Ulama mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tadi berdasarkan hadis dari Amr bin Salamah. Ada hadis lain dari Abi Mas'ud Al-Ansari, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hadis Abu Sa'id, Abu Mas'ud. Yang berhak jadi imam sholat, yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya. Rasul nggak disebutkan di situ harus yang sudah balik, tidak. Ini hadis umum. Dalil lain yang dipakai oleh Imam Syafi'i, wali anna man jazat imamatu fil nafli jazat fil fardi. Siapapun yang boleh sah menjadi imam di sholat sunnah, ya otomatis sah juga di sholat wajib, nggak ada perbedaan-perbedaan. Jadi hadis dari Amr bin Salamah, yang kedua hadis umum, yang paling berhak jadi imam yang paling baik bacaannya walaupun dia belum balik. Mereka yang berpandangan tidak boleh, yang berpandangan tidak boleh menggunakan hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Hadis ini sepintas tidak ada hubungannya dengan sholat. Rufi'al qalamu an salasatin. Catatan amal tidak diberlakukan untuk 3 orang. Anis sobiyyi hatta yahtamila, anak-anak sampai dia balik.
Wa 'anil na'imi hatta yastayqidhu, orang tidur sampai dia bangun, enggak ada catatan amal. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa, orang gila sampai dia waras, sampai dia sembuh. Kata mereka, anak-anak sebelum balik itu enggak ada catatan amal. Kata mereka, karena itu anak-anak mengerjakan amal soleh hukumnya enggak sah. Karena enggak sah, enggak boleh dia jadi imam buat kita-kita yang dewasa. Dalil kedua yang mereka pakai, ucapan Abdullah bin Abbas, la ya'ummul ghulamu hatta yahtalima, anak yang belum balik enggak boleh jadi imam sampai dia balik. Riwayat Imam Al-Baihaqi. Tapi kata Imam Al-Baihaqi, ini mauqufun mutlakun. Ini sahabat Abdullah bin Abbas pribadi yang mengatakan, bukan dari Rasul. Mauquf, tidak boleh jadi imam anak yang belum balik. Ucapan Abdullah bin Abbas. Kata mereka yang berpandangan anak-anak nggak boleh jadi imam, wali annahu ghairu mukallafin fa asbahal majnun, karena mereka itu belum masuk kategori mukallaf, belum masuk kategori orang-orang yang wajib melaksanakan perintah agama. Mereka sama dengan orang gila. Orang gila tidak wajib. Ini kelompok yang berpandangan anak-anak nggak boleh jadi imam, diantaranya itu anak-anak itu ghairu mukallaf. Di hadis tadi diangkat catatan amal dari 3 orang, anak-anak sampai balik, orang tidur sampai bangun, orang gila sampai sembuh. Anak-anak disamakan dengan orang gila, karena itu nggak sah jadi imam buat kita. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i yang berpandangan boleh menggunakan hadis Amr bin Salamah, juga menggunakan hadis Abu Mas'ud Al-Ansari, ya ummul qaum aqra'uhum, boleh jadi imam itu yang berhak, yang paling baik bacaannya, walaupun dia belum balik. Kalau lebih baik dibanding yang sudah balik-balik, dia lebih berhak. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 1564, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Juga menggunakan argumen siapapun yang sah menjadi imam sholat sunnah otomatis sah menjadi imam sholat wajib. Ulama madhab Syafi'i dan Imam Syafi'i menyikapi dalil yang dipakai oleh mereka yang tidak membolehkan anak-anak menjadi imam, diangkat catatan amal dari 3 orang. Pandangan ulama madhab Syafi'i, yang dimaksud di situ diangkat bukan berarti nggak sah ibadahnya. Diangkat yang dimaksud mereka anak-anak sebelum balik tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti nggak sah. Harus dibedakan antara tidak wajib dengan tidak sah. Ibu-ibu wajib sholat Jumat atau tidak? Enggak wajib. Ketika ibu-ibu ikut sholat Jumat, sah atau tidak? Sah. Dan tidak perlu mengulang sholat duhur. Jadi kata Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i, rufi'al qalam, hadis itu maksudnya anak-anak sebelum balik itu tidak wajib mengerjakan ibadah. Tapi kalau toh mereka ibadah, ibadahnya sah. Siapapun orang yang ibadahnya sah boleh diikuti. Bahwa anak-anak yang belum balik asal ibadahnya benar maka ibadahnya sah, itu banyak hadis yang menegaskan hal itu. Yang kedua, tentang ucapan Abdullah bin Abbas. Tentang ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, kata Imam Nawawi, kalau ucapan beliau itu benar, sahih,
famu'aridun bil marwi an Aisyata min sihhati imamati sibyan. Maka ucapan itu bertolak belakang dengan riwayat dari Aisyah bahwa anak-anak sah jadi imam. Abdullah bin Abbas bilang anak-anak nggak boleh jadi imam sebelum balik. Riwayat Aisyah anak-anak sah jadi imam, bertolak belakang. Wa idza talafatis sahabatu lam yahtad bi ba'dihim. Ketika ada dua orang sahabat yang informasinya bertolak belakang, andaikan kedua-duanya sama-sama sahih, maka tidak boleh kita ambil salah satu, kita buang yang lain. Itu nggak boleh. Artinya dua-duanya boleh kita pakai. Kita ikut pandangan nggak boleh, ya silahkan. Ikut pandangan boleh juga disilahkan. Apabila ada dua orang sahabat yang informasinya sama-sama sahih, tapi materinya kok bertolak belakang, tidak boleh diambil salah satu dengan yang lain dibuang. Itu tidak boleh. Kita pilih salah satunya silakan, tanpa menyalahkan orang yang memilih hadis yang lain. Wa yukhaliful majnuna fa innahu la tasihhu taharatuhu. Anak-anak disamakan dengan orang gila itu tidak benar. Tidak benarnya anak-anak wudu asal benar sah. Orang gila wudu walaupun benar tidak sah. Yang kedua, anak-anak mereka berpikir, mereka ngerti bacaan sholat ini, orang gila nggak ngerti. Jadi kesimpulannya, imam anak-anak cuma mazhab Syafi'i yang mutlak berpandangan boleh. Imam anak-anak cuma mazhab Syafi'i yang berpandangan mutlak boleh. Yang lain berpandangan boleh untuk sholat sunnah, tidak untuk sholat wajib. Ada yang berpandangan mutlak nggak boleh. Meskipun Imam Syafi'i dan ulama madhab Syafi'i berpandangan boleh, namun Imam Syafi'i sendiri lebih mengidealkan imam sholat itu mereka yang sudah dewasa, sudah balik. Yang kedua, bacaan Qur'annya bagus. Yang ketiga, mengerti fikih sholat. Ini yang diidealkan oleh Imam Syafi'i. Bacaannya bagus secara tajwid, bukan bagus lagunya. Lagunya tartilnya indah, tapi makhrajnya kacau. Itu bisa nggak sah. Jangan salah, jadi yang dimaksud dengan bagus bacaan Qur'annya itu bagus dari sisi tajwid. Bukan dari sisi nada iramanya, bukan, dari sisi tajwid. Makhrajnya, panjang pendeknya, harokatnya, meskipun iramanya nggak bagus, ketika makhrajnya fasih, panjang pendeknya pas, itu bagus. Dan tidak setiap ulama-ulama besar yang alim itu irama bacaan Qur'annya bagus, enggak. Tapi seringkali irama yang nggak bagus tapi fasih itu justru lebih merasuk ke dalam hati. Iramanya nggak bagus tapi fasih, makhrajnya betul. Ada kisah berkaitan dengan Syekh Khalil Bangkalan. Waktu itu beliau sedang mengimami sholat di masjidnya. Datang tamu-tamu dari Arab. Datang tamu-tamu dari Arab. Si tamu ini sempat mendengar bacaan Syekh Khalil Bangkalan. Syekh Khalil, beliau salah satu gurunya Syekh Hasyim Asy'ari. Begitu selesai sholat,
sadar datang tamu dari jauh, Syekh Khalil langsung mendatangi tamu-tamunya. Di antara pembicaraan sang tamu itu bagus, langsung ngomong, Syekh Khalil, ternyata bacaanmu nggak bagus ya, bacaan Quranmu. Syekh Khalil Bangkalan menerima dikatakan bacaan Qurannya nggak bagus. Tiba waktunya tamu-tamu karena tadi belum sholat minta izin untuk sholat. Ketika tamu-tamu itu sedang berwudu di wilayah Madura, datang harimau liar. Si tamu yang sempat menegur Mbah Khalil tadi, Syekh Khalil Bangkalan, dia baca ayat-ayat untuk pengusir binatang buas. Harimau itu nggak pergi, ribut. Tuan rumah Syekh Khalil dengar, beliau keluar, beliau membaca ayat untuk mengusir binatang buas dengan bacaan tidak seindah bacaan si tamu, tapi ternyata begitu Syekh Khalil Bangkalan membaca ayat-ayat mengusir binatang buas, ayat-ayat yang bisa difungsikan diniatkan untuk mengusir binatang buas, harimau itu pergi. Dari situ sang tamu tambahan kesadaran, tambahan ilmu, ternyata baca Quran itu tidak harus indah iramanya, tapi fasih sesuai tajwidnya, itu lebih dirasakan oleh makhluk Allah yang lain. Jadi status imam anak-anak diperselisihkan. Dari 4 madhab cuma Imam Asy-Syafi'i yang berpandangan boleh. Yang lain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal boleh untuk sholat sunnah, tidak untuk sholat wajib. Meskipun Imam Syafi'i dan ulama madhab Syafi'i membolehkan, namun beliau lebih mengidealkan imam sholat itu mereka yang sudah dewasa, bacaan Qur'annya bagus, hafalan Qur'annya lebih banyak dibanding yang lain, dan faham fikih sholat. Itu yang paling ideal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan. Tapi tidak ada disinggung mengenai kepribadian. Soal sunnah itu menurut saya harus kepribadian yang baik. Kalau kepribadian itu yang baik, apa gitu? Iya, itu masuk di pembahasan adab imam dan juga adab makmum kepribadian. Tapi di syarat-syarat syariat, syarat fikih, kepribadian itu tidak masuk. Kebetulan yang Rasul ucapkan fal ya'ummakum aqra'ukum. Nggak ada hadis yang jadi imam yang terbaik orang yang akhlaknya indah, itu nggak ada hadisnya. Nah, itu dibahas di bagian akhlak, adab imam, ada syarat-syarat sah imam, ada adabnya untuk menambah. Ketika selanjutnya dibahas siapa imam yang paling utama, di situ masuk tuh yang akhlaknya, yang tutur kata dan perilakunya sejalan, yang ilmu dan perilakunya sejalan, itu yang lebih baik. Termasuk di bahasan berikutnya nanti orang yang fasik, Qurannya bagus tapi sehari-hari pakai celana pendek, Qurannya bagus, boleh nggak jadi imam? Itu dibahas juga nanti. Jadi kepribadian seseorang itu menambahkan nilai plus untuk dia jadi imam, tapi bukan kalau pribadinya nggak indah nggak sah. Kesimpulan nggak sah atau sah itu dikembalikan ke fikih. Akhlak masuk di wilayah, nah kepribadian masuk di wilayah akhlak. Adab menjadi imam, makmum pun ada adabnya, ada kepribadian makmum harus bagaimana menjadi makmum sebaiknya. Itu nanti akan masuk di pembahasan adab etika seorang imam. Jadi syarat dasarnya yang kalau kita kembalikan ke hadis,
mau dewasa mau anak-anak, yang penting bacaan Qur'annya bagus. Bahkan faham fikih sholat itu pun di hadis nggak disebut. Cuma Imam Syafi'i mengidealkan nggak sekedar bacaannya bagus, Qur'annya bagus, tapi dia juga faham fikih sholat. Jadi kalau kembalikan ke hadis, murni hadis, nggak ada Rasul sebutkan yang berhak jadi imam yang faham sholat, enggak. Pokoknya yang Rasul sebutkan simpel, yang paling baik bacaan Qur'annya atau paling banyak hafalan Qur'annya. Tadi di hadis riwayat An-Nasa'i, imam anak-anak, siapa namanya tadi? Amr bin Salamah. Bahkan ketika awal ditunjuk jadi imam, pakai diajari dulu bagaimana ruku, bagaimana sujud. Berarti belum paham sholat. Yakin andaikan saat itu terjadi hal-hal yang nggak biasa, Amr bin Salamah akan bingung. Harusnya tahiyat awal kok enggak, akan bingung. Jadi kepribadian seseorang memang betul itu menjadi salah satu nilai plus untuk dia menjadi orang yang paling berhak menjadi imam. Tapi syarat dasarnya bacaan Quran bagus, hafalan Qurannya lebih banyak dibanding yang lain. Wallahu a'lam. Ada lagi? Udah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.